orang. Tapi kemarin apabila Allah memberi itu orangnya, apabila para aulia, para anbiya yang diberi oleh Allah itu marahnya rapor derajat, menaikkan pangkat kebuatnya. Apabila orang beriman itu marahnya tebusan dosa. Apabila orang zalim itu aja marahnya. Jadi itu seorang aja. Jadi apa-apa hari-hari jadi doa dan wirid yang tertinggal. Apabila tertinggal dua itu, apabila diberi taat pasti kada kau maman, kada kau ingat lawan Allah, kada kau ingat pada waktu taat, diberi nikmat kada kau ingat, diberi bala kada ingat dua, dan pada waktu maksiat ada bertahu tobat. Itu gara-garanya sebelumnya orang itu jarang berdoa dan jarang bawi. Apabila orang itu hari-hari berdoa dan bawi, apabila Allah memberi na'amban, maka Allah juga membantu. Apabila ingat taat, maka Allah membantu orang itu supaya ingat. Dan apabila diberi nikmat, Allah juga membantu sekira orang untuk awas syukur. Dan apabila diberi maksiat, maka Allah juga membantu orang itu bertaubat. Dan apabila diberi bala, maka Allah juga meringankan balanya, dan Allah Ta'ala juga mengganiakan Allah juga berbagi beban bala tadi. La yuqannimullahu nafsan, Allah pada mau memberi bala atau ujian. Ila usaha kecuali semampu orang itu. Maksudnya memberi bala Allah juga, memberi Allah juga, umpat menyandangkan Allah juga. Kita la haula wala quwwata illa kemampuan. Cukup sambungan kita taklim. Kemudian sampai halaman 7. As-Sayyid Imam Ajal As-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak, dan kitab tersebut sangat bermutu dan sangat perlu untuk dibaca, karena setiap muslim itu wajib memelihara akhlak tadi. Ada akhlak jahir, ada akhlak batin. Akhlak jahir itu nama atur anggota di luar. Akhlak batin adalah nama atur akhlak hati, tidak aturnya hati. Pakai gunung-gunung kan. Bayar juga wadi bayar dia lagi dia 7. Adapun biasanya mempelajari ilmu agama atau adapun mempelajari amalan tata cara agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, hukumnya perlu dibayar. Mempelajari gawian agama, gawian agama itu dikerjakan pada hari-hari itu marahnya perlu dibayar. Jika ada sesuatu di daerah, sudah ada orang, umpama di daerah itu sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain itu terbebas dari kewajiban. Contoh, penanggaraan mayat, atau ada ahli ilmu waris, cukup aja nonton. Yang baik penyelenggaraan mayat dan hukumnya kifayah ataupun lain sebagainya, cukup seikong aja. Bila ada seikong itu sudah, yang lain gugur kewajiban gugur. Tapi
ibadah tapi nya boleh juga inya mempelajari ilmu nento lapisan guna-guna lapis kalau orang yang biasa ngurus mayat mati. Nah itu jadi perlu juga diketahui tahu barang dulu. Itu jenis apabila ada. Nah itu di kampung Seko maka yang lain gugur kepanduan menuntut ilmu itu. Dan jika ada dituntut di daerah tiada ada seorang pun yang mempelajarinya, umpama di daerah satu kampung pada datang bisanya penyelenggaraan mayat, hukum waris dan lain sebagainya yang dihukumkan pada satu orang aja yang menggawe, maka semua penduduk kampung itu atau penduduk daerah itu akan berdosa sekampung. Oleh karena itu pemerintah mesti berhak memaksa orang yang satu kampung itu untuk melaksanakannya. Apabila ada sekampungan umpamanya nasi kongko ada bisa. Nah jadi cari ke kampung lain, umpama orang kampung lain kada pun, tapi ada yang bisa di kampung lain, yang bisa di kampung lain. Jadi kayak bicara pemerintah memaksa. Mukada sekampungan yang ada masalah tadi berdosa. Nah ilmu yang wajib itu tentu ilmu bumi ngarannya. Ilmu bumi ini ilmu hari-hari sembahyang, hari-hari waktunya, hari-hari kewajiban pulang hari sembahyang. Hari ini padu kipayah, hukumnya kipayah. Artinya apabila seikung ada sekampungan bebas kewajiban, gugur kewajibannya aja gugur, tapi menuntutnya dibolehkan jaga-jaga kalau orang yang bisa urus mayat ini matinya, jadi boleh mempelajari itu. Kamu ada yang bisa, yang lain padu kipayah menuntut. Dikatakan bahwasanya mempelajari amalan ibadah nah hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Ini hukum orang belajar ibadah itu hukumnya fardu ain seperti rukun Islam, sembahyang hari-hari, puasa yang wajib setahun sekali wajib dituntut ilmunya. Apalagi sembahyang ini atau fardu ain ibadah sembahyang ini sehari 5 kali wajib ilmunya dituntut. Anggaran wujud ilmu sembahyang itu terbagi 3. 1 rukun qauli, yang kedua rukun qalbi, 1 rukun qalbi, yang kedua qauli, yang ketiga fi'li. Rukun qalbi ini kedudukannya ilmu iman, andakan niat dalam hati. Rukun qauli andaknya dimuntah. Salah satu daripada rukun qauli adalah membaca Fatihah. Al-Fatihah itu termasuk Al-Quran. Mempelajari Al-Quran wajib hukumnya, wajib nonton. Yang ketiga kena rukun fi'li, itu nama sahabat sembahyang. Dan dikatakannya sudah bahwasanya mempelajari ilmu amalan atau amalan gawian ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat saja. Orang garing ada kalanya kada hari-hari minum obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang. Obat tadi sekampungan bangunnya garing sakit kepala pada sekampungan terbimbing palingan saya jalan garing. Obat yang dimakan oleh orang yang garing tadi pulang bayakan 2 yang garing bisa pada cocok cuma ada padu dipayah. Itulah obat yang dimana tiada dibutuhkan oleh setiap orang, dan pengobatannya pun pada waktu-waktu tertentu aja. Nyawa garing datang ke dokter, di dokter makan obatnya sehari 3 kali. Nah 3 kali itu ada waktunya. Atau umpamanya nyawa sembuh dari garing, itu ada kawan
penyakit darah tinggi nyawa cuma obatnya mah belum tentu langsung obat ini itu pada sama bisa. Hitungannya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu waktunya tertentu pada hari-hari. Orang mati jarang di kampung itu dalam sebulan atau dalam hari-hari ada mati. Amun sambahyang hari-hari wajib kan dalam lakian kada babinian kada kakana kan wajib bulan itu. Puasa bulan setahun sekali wajib kayak anggaran sampurna sembahyang sampurna sembahyang sampurna puasa. Nah, itu tadi dituntut fardu ain. Kalau orang lain jadi fardu kifayah malamnya itu. Dan sedangkan ilmu nujum ini ilmu nujum maknanya ilmu bertangguhan madu nasib. Nujum ini hanya bertangguhan atau apa nanti hitung nasib aja lah. Apa ngaranya itu? Ilmu nujum itu ramal. Ilmu maramal hukumnya haram. Nah itu nama ramal. Makanya pakai kartu tro, pakai kartu domino. Nah ujungnya itu ramal masa depan dan akan datang ramal-ramal. Haram hukumnya belajar nanti. Karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Akhirnya kan orang dengan belajar ilmu mental, lalu akhirnya satu beribadah oleh, yang kedua begawi oleh, tapi dunia hendak ya duit hendak aja. Tapi dua gawe kolan beribadah oleh itu orang ahli belajar nujum tentang. Maka mempelajari ilmu nujum ini hanyalah sia-sia belaka dan tiada manfaat, tidak ada manfaat. Nah, belajar melamar tangan banget ramal tangan hasil hidup. Atau pada kulit haram ilmunya. Karena orang yang belajar ilmu nujum itu orang yang lari dari takdir Allah. Sedangkan orang tiada mungkin lari dari takdir Allah. Kalau embang mau belajar ilmu nah itu kan boleh saja. Ini yang wajib daripada lain. Itu yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini ilmunya wajib dituntut. Cuma apabila ada yang bisa seko cukup aja neta. Yang lain gugur kewajiban menggawi, tapi kewajiban ilmunya tetap wajib. Kalau karena orang yang penyelenggaraan mayat ini meninggal, siapa mengganti? Dada berdosa dengan serampungan. Maka hendaklah bagi setiap muslim itu mengisi seluruh waktunya dengan cara berzikir lawan Allah. Umpama hendak mengubah nasib, jadi nak mengubah nasib kada perlu belajar ilmu nujum. Apa tadi ilmu nujum dah? Ramal. Mau hendak mengubah nasib berzikir lawan Allah, berdoa, betul, berzikir lawan Allah. Ada kalanya menyebut lawan lafaz. Berzikir ini menyebut lawan lafaz barangnya la ilaha illallah apa atau nama-nama Tuhan kah? Ya Gani, Ya Muni, Ya Gani, Muni barang apa kah? Mau hendak juga. Yang kedua di sini umpama berdoa lawan Allah. Mau hendak juga mau ubah hidup tadi ketimbang belajar ilmu nujum. Dan memohon seraya merendahkan diri lawan Allah. Berdoa tadi sambil memohon dan sambil dalam hati kuduk atau merendahkan diri lawan Allah. Tangan berdoa, aturan fikih berdoa di luar dipakai,
aturan akhlak hati pada waktu berdoa dipakai. Akhlak hati pada waktu berdoa kita disuruh kudu merendah diri, mahina diri di dalam hati, mahina diri, mahinakan diri pada waktu berdoa lawan Allah. Itu tata cara berdoa. Kalau jahilnya kita minta lawan Allah sebagaimana tata cara Rasulullah. Itu pulang hati pada waktu berdoa kita menghinakan diri seorang dihinakan. Nah, itu dihinakan. Jadi menghinakan diri, ya Allah, ulun ini tidak ada bisa apa-apa, ulun ini ada perlu lawan dia, ulun kalau ada tenaga, ulun kau bergerak piat juga membantu, ulun kalau ada bisa apa-apa, kapintaran kada bisa penglihatan, kada bisa apa, kada bisa ulun ini bungol. Segala-galanya kada bisa nang pijak ini Tuhan, nang minta lawan sampean nang melihat. Nang situ ini meminta lawan pian nang maha manda, nang lemah ini meminta lawan pian nang maha kuat Tuhan. Kayak itu akhlak hati. Jadi hati itu berakhlak juga. Hati kada berakhlak tidak. Awak berdoa, tangan berdoa, walaupun luarnya menuruti Nabi, tapi dalamnya belum. Makanya warasukna mutabatan Nabi zahiran wa batinan. Ya Allah, berilah kami rezeki kawan umat Nabi. Nah, kayak apa gawian luar Nabi dan kayak apa gawian yang ada di dalam hati Nabi. Itu yang membahas ilmu hati kan. Ilmu hati bahas belajar taat jahir, taat batin, maksiat jahir, maksiat batin. Ilmu hati anda serta merendahkan diri lawan Allah dan membaca Al-Quran. Kalau benar Tuhan malas baca Quran, berzikir, berdoa, kalau Tuhan malas. Dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Tadi ada belajar di menunjung supaya hidup sukses, belajar di maramal. Sedangkan ilmu maramal umumnya haram. Lalu tapi hendak juga hatinya supaya namanya orang nambah duit enak nyaman apa ini tak disuruh presiden lebih baik berzikir lawan Allah, lebih baik berdoa, memohon serta merendahkan diri di hati, membaca Quran tiap hari, bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Engkau menghindarkan bahaya itu hanya Allah. Tapi saatnya dulu banyak yang digawi berdoa, berzikir, memohon, baca Quran, bersedekah. Ini gawiannya. Nah, apabila sudah digawi, jangan berikut lawan gawian pulang, tapi digawi dulu. Sedekah sudah itu jangan mengikuti gawian tadi. Dan dipandang gawian itu dari seorang itu syirik pulang kan? Dalam tauhidnya syirik. Artinya aku tadi bersedekah, aku tadi itu syirik. Artinya apa? Nah, jadi supaya jangan marah bahaya tadi. Supaya kan tadi disuruh belajar, supaya jangan belajar meramal haram, tapi anak nyaman hidup disuruh sihir, baca Quran, berzikir, berdoa lawan Allah sambil merendahkan diri, menghinakan diri, membaca Quran tiap hari, bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya, serta memohon lawan Allah. Memohon lawan Allah akan kemahaban dari Allah dan keapiatan, kecukupan dunia dan akhirat. Agar Allah memelihara dari bala dan penyakit. Kalau tetap penyakit dan bala, ada kita tadi anak belajar ujung supaya yang terhindar bala.
dan setain dan penyakit, atau supaya hidup nyaman, sedangkan hukum ilmunya menuntut haram. Ini kita ini tak praktis Pak. Lalu disuruh kegantian insiden mereka hendak dua, minta lawan Allah, berdoa lawan Allah, memohon lawan Allah, hari-hari baca Quran, hari-hari bersedekah, serta meminta lawan Allah kemaafan supaya apa aja yang digawe bahari-bahari dimaafkan Tuhan, apian dan diberikan Tuhan pulang kenyamanan dunia dan akhirat, dan supaya Allah memelihara daripada bala dan penyakit. Itu tadi karena orang yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Baca Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Cuma ingat, orang ahli tauhid beda dua ahli tauhid. Ini tadi kurang ilmu hati. Ada ilmu hati, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih. Tiga. Kalau orang fikih aja, inya digawinya berataan. Gawinya berataan dari sedekah apa ini. Tapi dalam hatinya, inya memandang inya nang begawi berataan tadi. Nambah bersedekah aku, nambah berdoa aku, baca Al-Quran aku, bapak aku, kita aku berataan. Ujar bikin. Ini luarnya ujur, dalamnya salah. Ilmu hati pula, luarnya baca Quran, luarnya berzikir, luarnya meminta dan lain sebagainya. Tapi di dalam hati tadi, dalam hatinya nana, di dalam hatinya, jika jakanya aku kada bersedekah, jakanya aku kada beramal, jakanya aku kada berdoa, kira-kira aku pada sugih. Ini kurang ilmu hati, luput jual. Beda lagi kena orang alim tauhid, tiga-tiganya digawi orang. Luarnya berdoa, berzikir, beribadah, bersedekah, baca Quran, memohon lawan Allah. Di dalam hati setiap apa tadi selalu menghinakan diri di hadapan Allah. Setiap kali menggawi gawian yang baik-baik, berzikir, berdoa, menghinakan dirinya. Malah dia memohon lawan Tuhan. Imbah inya tuntung menggawi, inya kada memandang lagi luarnya ataupun dalamnya, kada lagi inya memandang bahwasanya itu gawian inya. Orang belum ditahuin 30 tahun, setelah 10 tahun membiasakan amalan luar, membiasakan amalan fikih 10 tahun. Itu belum 10 tahun kedua digabung antara gawian luar dengan gawian hati 20 tahun itu. Itu belum bakawa 20 tahun, 30 tahun angka 3. Luar gawi, hati jalan, roh hidup 30 tahun. Di bawah pada 30 pada awal. Itu orang paman. Kadang masih mengakui itu sugawian orang. Nah ini berbahayanya mau bikin luarnya jujur atau ilmu hati aja, tapi kadang memandang lawan Tuhan. Nah, bahayanya belum. Sudah di cabang kemarin bahwasanya gratis baik pinggang ilmu fikih, pinggang sampai dada ilmu hati, dari dada sampai ujung kepala, ujung rambut itu tauhid. Apabila tinggal sebuting aja dikirakan sholat. Boleh mempelajari tauhid. Berdoa akan kabulnya jikalau ia ditakdirkan mendapat musibah juga, maka Allah akan memudahkan musibah dan diberi kesabaran berkat inya berdoa, berkat inya berzikir, berkat inya baca Quran, berkat inya bersedekah, berkat inya meminta, memohon sambil merendahkan diri lawan Allah, lalu bala tadi dimudahkan.
artinya 1000 balanya, 100-nya, dan diberi oleh Allah kesabaran. Tuhan dua bulan nama membantu sofa lawannya, Tuhan nama membantu asal hari-hari itu amunnya nama lawan Tuhan. Tetapi ingat juga hari-hari sedikit aja bala, 1 bala nang kaya 1 miliar bala. Ada orang 1 miliar bala sama nang kaya sabuting bala 1 miliar kali merasa ada perasaan baginya. Ada kita sabuting bala nang kaya 1 miliar bala. Mengapa seorang katiwi lebih berharap juga dengan Tuhan, lalu apabila dipuji Tuhan lalu menyandang sorongan, itulah kita berwirid ketiwi mau jual bapak ketiwi mau jual diberi Tuhan bala 1 miliar rasa 10.000 miliar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau orang hari-hari nang kayak itu diberi bala oleh Allah 1 miliar rasa sebutingannya balanya pada banyak orang. Tapi orang itu hari-hari beramal berbentuk ada karena nafsu. Ada kita masih ikut nafsu. Untuk anak rajin anak kolep. Atau alasan macam-macamnya panci lah putus. Tapi lah Rabbi sendok lah patah. Itu kita tak kita kalau Tuhan bareng bantu juga pujian Tuhan yang tinggi barang dulu aku letakkan itu Tuhannya Tuhan itu hukum tiwas. Pujian Allah karena indah sunyi abdi aku di samping sakan hamba sebelum diberi bala ini kalau barang dulu aku dapat bala mau lah bawaan nyamannya jadi Tuhan ada bawaan hanya 2 orang sakitnya lalu kiau-kiau Allah rasanya mati pada sudah lagi hidup jadi Tuhan nyaman Allah duit gawian mangantok kulir oleh artinya sudah diberi balas sebutin garing Allah la ilaha illallah hadirin tetangga anak lagi waras nyaman tak la ilaha illallah. Pujian Tuhan anak indosanya abdi aku di samping sangkaannya mau ninya aja lagi balut diberi bala kayak itu diberi bala aku ada penempatan gitu katakan ini sorongan la ilaha illallah ya Tuhan aku ada mendengar Tuhan aku murid nah pegang Tuhan murid ini aja Tuhan lagi waras murid juga jadi garingin pakai aku murid juga Tuhan. Nah itu bayinya Tuhan tuh aneh dan abdi itu ada skutsi menikahnya Tuhan kayak itu juga doa aku kayak itu juga nanti saya mana lagi tempat meminta kita ini tempat meminta cuma Allah kada lagi kepada Allah Ta'ala tuh mana bukan aja. Jikalau ia ditakdirkan mendapat musibah maka Allah akan memudahkan dan diberi oleh Allah kesabaran berkat berdoa. Tapi sebelumnya sudah garing hanya berdoa ya Allah apa aja ya Allah lagi sehat kada ada ya Allah sudah garing tasbih ambillah ya Tuhan la ilaha illallah jangan garing la ilaha illallah Allah kan apa kan berzikir jangan bini kalau bina mati jadi la ilaha illallah Allah jadi jatuh didengarkan sini dihiga apa kan jadi kiau-kiau aku apa lagi sehat aja jadi nggak ada kamu la ilaha illallah duit kulir lagi nyaman itu kan bawaan sudah sakit baru bawa maulahnya Tuhan sama sampai orang pamangan dan lagi berkawinan sunyi benar malam pertama ada lebaran malawannya malam ini aku sehat langsung dan sudah langsung pacar tabungan rumah sawampungan anak lahir
biniku mana? Biniku betianan, biniku rumah sakit. Apa benarnya? Lagi nang nyaman mana pada dua kawan. Buatnya aku sehat langsung aja lah. Ada mana anak beranak? Rumah umurnya sekampungan. Jangannya kalau orang tuh dibawa jangan gulingan sekampungan. Nah itu kan kayak itu juga Allah. Ya Allah, yang kamu sudah nyaman mana? Ingat doa kok. Sudah sakit kenapa ada? Menikam do nyaman aja pada bawaan sakit karena aku lumpuh batang sanggung sholat. Dan sudah nang beranak, assalamualaikum, salam. Ini ulang beranak, ini beranak. Sekampungan kesahan, ini ku beranak. Beranak. Kan ada bapak dan enam tadi aku saya langsung nonton adalah ada. Kayak itu juga Tuhan dulu kita punya bahasa belumnya aja para ada Tuhan basah untung basah aja ada apa-apanya ada lagi balon lah. Ini manusia ini ujar di mu'atalah diberi angkat waktu, ada to'am, ada maksiat kena, ada nikmat, ada bala. Itu hari-hari ini tuh hari-hari ada tekanan hari ini nikmat, ada tekanan hari ini bala, hari-hari. Apabila sebelum itu terjadi tadi orang ini bermilir dan berdoa, maka Allah akan membantu. Tapi apabila kadang menyandang salongan, nah jatuhan aku pada bongkatan, tekannya aja jatuhan lagi nyaman ya aduh bawaan juga doa kok adalah yang lagi nyaman la ilaha illallah toh lagi nyaman lagi nyamannya lagi dapat nikmat kan lagi apa mana baca Quran kata apa kata dapat rezeki kata ibu sedekah kanjanya Tuhan marah lagi nya maksudnya kalian bala dalam sehari itu ada bala ada nikmat ada to'at ada maksiat hari-hari itu apabila maksiat ya ingat dulu Tuhan maksiat sebenarnya to'at apabila ingat waktu menggawe nah itu to'at sebenarnya kalau ingat lawan Allah ya sobat taubat nikmat hari-hari juga kau berduduk kau berdiri kau berjalan kau guring kau apa itu nikmat yang kelihatan mata ada di awal masalah duit itu urusan belakangan. Nah ada aja Tuhan sanggup aja hidup di seorang apalagi rezekinya itu urusan Tuhan urusan kita berdoa dan berusaha ada juga orang mau menyuap nasi tak hidung adalah sakit lapar kayak apa aja laparnya orang kadang ada sesuap nasi ke hidung lapar banget tuh sudah apalagi nangka tapi lapar itu hari-hari jadi jismin apabila hari-hari ini ikam kada dapat pegang lawan Tuhan atau kada dapat apa-apa jangan harap kena apabila mendapat waktu nak maksiat jangan bertobat tabungannya ada hati bertobat diberi bala jangan sabar kena mau ikamnya sedikit sebelumnya kada ada apa-apa harap dua Tuhan itu masalah ilmu ujub jadi umpama jangan kanan ujub tadi disuruh kayak itu zikir doa apa tadi biasanya sabar dan lain sebagainya supaya kita pada waktu apa-apa Tuhan umpat juga membantu tuh amongnya nang lagi nyaman kata ingat Tuhan kedapat juga ini hidup ini dua aja mau ada manis pahit mau ada pahit manis hari-hari itu bermula mempelajari ilmu nujum ini lain ilmu nujumnya ini ilmu falak karena kalau tadi ilmu nujum masalah nasib paramal ada dikata ilmu nujum atau ilmu falakiyah nah untuk mengetahui arah kiblat dan mengetahui waktu sholat boleh mempelajari ilmunya ilmu mana nah dipelajari ilmu falaknya kalau bahari kan orang belajar falakiyah mahatul musim mahatul bulan dengan tahu alam kawat membaca peredaran bulan ini peredaran bulan 12 bulan ilmu falakiyah falaknya
Apabila awal bulannya sampai ini, maka di bulan itu akan kaini tahuinya kan. Apalagi mengatur apabila tadulu bulan Jawa maka akan angka ini anunya. Nah, jadi orang belajar falakiyah boleh, akan boleh ilmu nujum bahasa apa tadi peramal akan boleh ada ini karena ilmu nujum bahasa sembahyang arah kiblat namanya berapa minus waktu sembahyang mengetahui hari kan. Makanya di dalam ilmu fikih itu ada waktu zuhur apabila diandar kayu maka antara bayang-bayang dua kayu pas berarti zuhur, berarti matahari pas di atas. Apabila matahari pas di atas ibarat diandar kayu maka kayu itu ada bayang itu berarti masuk waktu zuhur. Nah, itu bahari boleh nanti mau palak ya boleh ulang. Nah, di dalam falakiyah ini kena ada sekitar 130 bab falakiyah, masalah tanah, masalah rumah atau falakiyah. Itu pulang juga boleh mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha untuk mengobati atau penyembuhan. Boleh belajar ilmu dokter, ilmu kedokteran, obat-obatan, tanam-tanaman, fungsi-fungsinya boleh belajar nanti. Karena Nabi Muhammad juga pernah berobat. Nabi Muhammad pernah berobat. Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata ilmu itu ada dua bagian. Satu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama, kelihatan, dan ilmu yang kedua betul, dan ilmu kedokteran untuk memelihara kesehatan badan. Ini dua ilmu, dua-duanya boleh. Satu wajib dituntut, kedua boleh dituntut boleh. Ini bukan wajib. Ilmu kedokteran kalau wajib dituntut boleh aja, boleh asal ada duitnya. Orang belajar di kedokteran itu kan murahnya. Masuk kedokteran belajar dua pansa. Tapi mbak lulus kena nyaman aja nya nama buka praktek kan. Jadi apoteker kan nyaman tuh. Tapi bang sekolahnya jual duitnya atau duitnya daunnya boleh juga. Adapun arti ilmu adalah satu sifat, dengan sifat tersebut orang memiliki akan menjadi jelas sesuatu. Disebutkan itu fungsi ilmu. Ilmu asalnya pada tahu itu ilmu orangnya. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara terperinci. Ini ilmu fikih. Dimaksud fikih ini luas. Ada fikih aja, ada usulnya, ada tafsirnya, ada ulumul Qur'annya, ada ulumul tafsirnya, ada ulumul hadisnya. Nah itu tuh keseluruhan jelas, keseluruhannya itu dikatakan ilmu fikih. Arti fikih ini kelihatan mata. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakan. Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang bisa membedakan mana ilmu yang berguna. Pun seorang orang Islam hari-hari sembahyang berarti ilmu yang wajib dituntut yang berguna yang kita pakai hari-hari nanti sembahyang hari-hari kita pakai nanti. Itu yang bermanfaat berwudu hari-hari nanti, baca Quran, baca Fatihah hari-hari kita pakai nanti. Itu ujian nanti yang berguna. Dan beliau berkata pula tidak ada berguna ilmu kecuali untuk diamalkan. Itu pula basic ilmu tapi kalau diamalkan ada berguna jual. Sedangkan mengamalkan ilmu berarti termasuk meninggalkan dunia.
dan meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini orang mengamalkan ilmu. Jadi orang mengamalkan ilmu itu sama meninggalkan dunia walaupun satu mah. Contoh, mau belajar ilmu sembahyang. Ilmu sembahyang ini bukan cuma sembahyang aja, bodoh ini bilang bukan cuma bodoh, maminan dui banyu bilang namanya nang boleh, namanya nang kada. Banyak kalau kan itu rentetannya kadang gampang mau belajar sembahyang nanti baru lagi di dalam sembahyang rukun kauli Al-Quran bilang semikian nanti mau kada akwal kada terpakai semikian kada sah sembahyangnya mah. Lalu nyawa tadi takut tata cara bodoh. Masuk waktu lalu nyawa bodoh. Masuk waktu bodoh hendak sembahyang. Karena nyawa tahu tata cara bodoh karena belajar. Pada waktu nyawa bodoh tadi dihitung meninggalkan dunia dan meraih keuntungan akhirat. Masuk waktu seorang belajar wudu sudah berarti masuk waktu seorang wudu orang wudu tadi itu bakas belajar ada belajar karena diudukan inya belajar tadi mbak belajar masuk waktu lalu inya wudu mengamalkan ilmu wudu tadi anak sembahyang tadi masuk waktu lalu syarat sah sembahyang disuruh wudu pernah belajar wudu lalu wudu pada waktu inya dari wudu sampai tuntung wudu itu dihitung meninggalkan dunia dan meraih akhirat seperti hanya nanti belum lagi sembahyangnya inya belajar sudah belajar dan sembahyang belajar maka takbiratul ihram kayak apa madhab kiblat kayak apa apanya kayak apa dari awal inya takbir rukun qauli, rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, rukun hayat, rukun qalbi, rukun hayat, rukun amal dikajinya nanti lalu inya masuk waktu digawinya ilmu sembahyang sesuai dua ilmunya pahadaman inya mengamalkan sembahyang beserta ilmunya itu dipadahkan sebagai orang meninggalkan dunia marahi kebahagiaan akhir keren. Itu arti mengamalkan ilmu. Namun ilmu namanya terpakai lah. Nanti pakai hari-hari jongkang wudu bayang mengaji hati pulang pada waktu beribadah kada ada sombong, kada ada hamba merasa pulang tidak diri nyata di dalam hati seorang lama seorang hina mengamalkan ilmu yang sudah seorang tahu kita amalkan walaupun satu mat itu dihitung sebagai nilai akhirat sedikit tidak satu mat bayang 10 menit itu dihitung meninggalkan dunia tidak termasuk dalam hitungan makhluk dunia walau 10 menit apalagi menang puluhan jam orang mengamalkan ilmu yang nyata hari-hari terpakai itu orang Islam orang beriman itu andaknya ya rukun qalbi di hati mantap rukun Islam anak di luar kelihatan mata bayang kayak apa ada di ilmunya ada bujur ilmunya nang di luarnya ada bujur karena kau berarti kalau mengamal orang kau mengamalkan berarti wujud ilmu tuh ilmunya dulu hanya mengamalkan walaupun dari sembahyang dari 10 menit itu dihitung sudah dihitung bagian akhirat sudah. Kenapa? Ini mengamalkan ilmu tadi sifat Allah karena jakanya ini kada ada ilmunya kayak apa ibadah ada menuntut ilmu
berdiri kada tahu, basuh kada tahu, niatnya kada tahu. Peguru belum nentang, peguru saya peguru. Tapi lah kada peguru tu dah, berbahaya. Orang nama sedangkan orang nama amalkan ilmu itu dihitung meninggalkan dunia, walaupun orang masih hidup di dunia. Contoh makan ajan bisa orang, ajan bisa ada wudunya, umur apa wudu ini kan salah. Bahari pernah belajar bahari, jadi wudu pada waktunya mengamalkan ilmu ini. Wudu ini hari-hari wudu saya tujuan inya dihitung kada termasuk gawian dunia, kada gawian dunia, gawian akhirat nanti. Sembahyang pulang kena masuk waktu bayang, mau kada suruh belajar bayang. Ilmu siapa yang mengamalkan, mau kada suruh belajar. Guru belajar pada suruh, gurunya kada ada juga kada suruh buat belajar. Lain ilmu orangnya nanti, nang ada ilmu itu belajar asal. Apabila sembahyang ilmunya berarti nah dipakai 3 rukun qalbi, ilmu iman, hati hendaknya, rukun qauli, kemandiran, suara bacaan, Al-Quran dipakai, belajar ulang Al-Qurannya. Al-Qurannya pada bujur, walaupun sembahyang 5 jam tetap dihitung gawian dunia. Nah, ada gampang lah. Orang nama amalkan ilmu dipadahkan sebagai orang nak meninggalkan dunia. Walaupun dia hidup di dunia 10 menit dia sembahyang, 10 menit bawirin, selama 10 menit dihitung gawian akhirat. Asal ibadahnya tadi belajar pernah pada belajar memang walau ibadahnya banyak tapi ada belajar lalu kada dihitung sebagai gawian akhirat, tetap dihitung gawian dunia rugi. Jadi rugi mbak dunia satu man perkataan banyakan mati nantian, apalagi yang dibawa di sana. Di dunia ini kan ada sama apa-apa. Orang nama amalkan ilmu nam didapat sama dihitung orang nam meninggalkan dunia. Orang nama amalkan ilmu nam tahu sama hitungannya inya bertarekat. Arti bertarekat menjalankan ilmu nangka. Arti tarekat itu menjalankan mengamalkan ilmu nang ada, menjalankan ilmu nang ada, ngarannya tarekat. Ngaran tarekat itu mengamalkan ilmu nang ketahui. Atau di kitab sini dikatakan orang yang mengamalkan ilmu itu dikatakan orang nang tidak terhitung sebagai gawian dunia. Mengamalkan ilmu nang ia ketahui walaupun satu mah itu dihitung sebagai orang nang tidak termasuk gawian dunia. 5 jam gawian akhiratnya tuh. Asal inya bahari dapat ilmu belajar. Mau ada belajar siapa diumpatnya? Nyawa tersembahyang, gurunya pada siapa melajari berdiri, siapa melajari baca Fatihah, siapa melajari rukuk, umpatan, pulang ke masjid kelanggar, orang rukuk juga, orang sujud juga, sujud sambil pakantut, kena bapak harus belajar. Ya orang belum belajar 2 sujudnya, kepala taluk. Apa aja kepala taluk, orang ada belajar seorang ya, ini orang sih sembahyang. Ada mana orang sembahyang tuh mana menteh kanan kiri, itigawin masing-masing orang. Ini celakanya bahayanya orang pada belajar.
Belajar juga pada peguru bahaya juga menukar buku aja seorang itu namanya belajar karena guru syaitan juga gurunya. Maka hendaklah bagi setiap muslim untuk tidak dilupakan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang membahayakan dirinya di dunia ataupun di akhirat. Nah itu dikatakan di sini. Maka itu ia harus belajar ilmu yang bermanfaat. Nah bermanfaat itu bagi dirinya seorang toh. Kalau kayak sembahyang, mengaji, berwudu itu pasti manfaat diri seorang. Ada manfaat kurang bang. Dan nyawa mati akan nyawa bawa. An-nasu bima aksaba, manusia itu sesuai lawan gawiannya. Itulah yang dibawanya hasil gawiannya. Manusia itu sesuatu yang digawinya, itulah gawiannya. Kadang mau bang enceng nambah gawi, umpama enceng nambah gawi aja opek nang ngambil anunya nilainya pada mau siapa nang gawi inya nanda dapat, itu maksudnya. Lalu harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna. Nah, ilmu yang tidak berguna mana tidak, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Nah, dan membahayakan diri seorang. Akhirnya karena ini kadang tak kaji ilmu yang tidak bermanfaat, lalu ibarat tak kaji ilmu yang tidak bermanfaat, lalu diri seorang ini buat mudarat ilmu yang wajib hari-hari menghadap Tuhan sembahyang, ilmu hari-hari wudu, ilmu hari-hari bertaubat, ilmu hari-hari baca Quran. Ini ilmu yang hari-hari nambah manfaat ke sendiri kita dan gak sama seorang pun kulit ini ada nilainya lawan Allah. Ini ngarannya ilmu bermanfaat. Ini kata Nabi kaji umpama ilmu nah ada manfaat dua diri. Imbah mengaji ilmu itu lalu sarapa koler bayang pada wudu kada lagi. Apalagi nang sudah kada terulung malahnya akhirnya mudarat membahayakan dirinya juga kurang mati ada yang di bawah sama seorang mati akan di bawah ada. Kita ini suatu saat pasti pindah kampung dunia, kampung akhir, kampung kerajaan. Apa di bawah ongkos sangu itu mencari di kampung dunia ini mencari sangunya. Apabila dapat sangu di dunia ini, itu sangu di dunia ini nanti bawa ke alam barzah. Mun seorang di dunia kalian bawa sangu tekaji ilmu nang koler sarapa koler orang koler itu dong lo bawirit koler bayang koler bapak koler nah ini akhirnya ilmu nah itu udah memutul takatnya. Nah itu berbahaya nanti asalnya ketujuh bawirit ambil asalnya meja selawan ambil cukup eleng-eleng ini nah eleng orang ajar eleng di tanah eleng sembayang kepajam di tanah mengaramput kebenaran itu Rasulullah hanya bukti sembayang muhabasah wudu awak bujo apa itu sembayang itu olahraga seluruh awak negara ini ada sembayang ya memang aja namanya mau kayak itu pun seorang kada cukup lapangan kada usah ngaji. Makanya dokter atau tukang apotek obat ya datang ke tukang apotek tukang obat bang obat apa juga aku sakit talingan ada mulutnya menjadi tukang apotek sakit talingan kayak apa sakitnya kayaknya gini bejam lah nah kayak gini kan ini takut orangnya kada tuhnya itu nong Vietnam itu yang sakit talingan jatuh apotek sakit mata
Ada aja seorang obat telinga ngaras, tahu tuh apotek pada seorang. Nah, jalan tuh apotek biar tahu lah saraf telinga lawan saraf mata tuh kehigaan sedikit ya. Biar merasa apa telinga, nah ya, jatuh apotek biar salah, biar itu sakit mata, kada sakit telinga, ada aja apa obat mata bahaya pian kada bapak aku juga menanggung pas nggak boleh mata bapak telinga bapak atau nyaman garing datang dokter asik akar seorang periksa dokter tuh lengkap alat pemeriksaan, tahu apa penyakit seorang, tahu biar seorang ada padang kan dokter tuh ada namanya teleskop, ada endoskop, ada namanya endoskopi macam-macam. Bukan kurang mampan USG, kalau mampan USG apa kita proses, nah dalam lapisan parutan nyawa aja melihat dokter lawan alat-alatnya tuh. Ini ada sama dokter, dok, aku garing apa? Ya, periksa dulu lah, periksa orang. Apa keluhan? Untuk rapungan lain aja dokter kami karena paru-paru ada dokter rapungan gak nyaman, nah di dokter mana punya dokter tahu aku penyakit ikam ayo aja dokter mau nikah merasa rapungan yang sakit cari dokter spesialis rapungan lah pada rapungan sampai kalau mau diperiksa orang ada jangan mau naik ke paru-paru nang kanan itu bahaya kan banyak orang garing biasa kalau untuk apotek ditakut itu apotek anda ke dokter duitnya gunung mana ke apotek ya apotek ini kan buat tukang menjaga apotekernya ini kedawan juga sembarangan pasti batakut. Yang ada cek karena sudah ada cek penyakit ada paknya apa garang yang keluhannya jangan apa takut nolong aku kena ini oh ini biarnya sakit juga kuatnya kita membahas ada aja apa sakit ini itu namanya karas buta tahu orang penyakit seorang pada seorang ampun awam banyak ada tahu penyakit seorang orang yang pada ampun awam tahu penyakit orang lengkap alat seorang nang nyatanya ini seorang aja nang wajib mau kelihatan mata aja ada sampurna lagi balon nang kelihatan mata nang kelihatan matanya ini ada sampurna balon lagi ilmu hati balum lagi ilmu rohnya cara balum jika ada karas bertetahu orang kalau jurang kalau sama yang kan aku enak malah ikan badi sembahyang aja kayak pak maka ini batis kami mana belajar juga ada belajar situ badi sembahyang aja ketahuan orang belum kada sudah belajar mengaji mampatnya nang nyata itu ilmu nang mampat aja kan sempurna lagi nambah mampat deh dan harus belajar ilmu nang bermanfaat dan menjauhi ilmu nang tidak berguna agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya juga diri seorang berbahaya kira dapat untung malahan untung aturannya berujung malahan rugi makaji ilmu nang nyata hari-hari dah kada kaji lagi hari-hari sembahyang berwudu apa sempurna sudah bayang Al-Quran sempurna sudah rukun kaulinya sempurna sudah hari-hari menambah zakat itu ada duitnya puasa bang ya terus sekali wajib di 2 hari lagi nak masuk bulan puasa hanya belajar masalah
puasa. Nah hari-harinya ya, hari-harinya apa? Bayang. Kalau sehari 5 kali wajib, kurang beriman belum? Hati rukun qalb di situ belum? Ini nang ilmu nambah manfaat nang gasan nang nyata hari-hari pakai wudu, bayang, sunat, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah subuh, mantap pakai bener sampai itu nanti sempurnakan kurang dulu nang nyata nang di serong nang di semua makai nang hari-hari memakai nyata hari-hari pakai bayang dah Al-Quran hari-hari pakai bayang sunat bayang wajib apa supaya dia sendiri kadang membahayakan akal dan tidak membahayakan dirinya dan menambah siksaan hidup dunia dan akhirat. Di dunia jadi siksa berat. La ilaha illallah, kayak mana disiksa? Seorang jiwa salah, ujar tangannya, ya Allah, aku hendak memberikan rezeki. Ujar tangannya, jangan Tuhan. Inya membasuh aku aja pada bujur. Ujar tangannya, inya berwudu aja membasuhi aku aja pada bujur. Jangan memberi rezeki lewat tangannya. Lewat mana aja Tuhan? Lewat batis bang. Jadi batis jangan, ini membasuh aku aja, membasuh aku nih sekira aku jangan masuk neraka. Di akhirat nanti di dunia aja kada bujur membasuh. Jangan lewat aku aja batisnya. Kayak itu juga anak mati kan. Jadi orang itu ditarik mulai bumbunan. Dari bumbunan tadi kurang dingin kepala sudah. Baik dong dingin, baik pingguluk dingin, awak masih panas sampai ke batis. Lalu ujar batisnya, inya kita hari lagi hidup aja kada sempurna membasuh aku. Mandi junub aja aku kada sempurna basuh. Anu bodoh hari-hari aja aku bilang kada bujur-bujur membasuh aku aja batis. Jadi rohnya jangan lewat sini keluar. Periksa tangan, gampang. Kayak tujuan, inya bodoh kada bujur juga. Ujar tangan bujur aja bang yang basuh aku. Cuma saya ingat aku inya kada suatu guru. Bodoh aja kada berguru. Lalu dia tahu siapa gurunya, nah lupa aku juga akalnya kalau otaknya seorang kalau menjadi gurunya otaknya seorang kalau menjadi guru. Jadi orangnya mati mana sudah tak alam bahkan namanya ijazah ajar hukum apabila sudah ajar sampai nanti tapi ada di kada senkron lalu tertahan bapak ya terpajang terbincalak pulang. Baik terpajang terbicara pulang. Enak gua turun naik masih aturan itu sudah habis cuma belum masih kompromi seluruh anggota tubuh lawan Tuhan. Aku aja Tuhan kadang kau mengeluarkan roh kurang ini kecuali di mana andakannya dari anggota awam itu sampurna menghadap aku. Sampurna menghadap ini umpama sembahyang wudunya bujur, mana sempurna lawan pulang belajar inya bujur-bujurnya belajar di situ di mana di batis bahasa batis tarik kurang kembali kita ujar tangan jangan lewat aku tarik roh malaikat itu narik roh mulai batis apabila batisnya bagus apabila kada ya batisnya kenapa kena lewat tangan nya dulu dingin itu kena kepala kepala dingin sudah kepala nang mana cek boleh cek ini minum garing aja pembawaan bini akan jual itu bembeng gue yang begini bembeng kalau nama himpau bini pulang gue Bandung Jepang mau lama membinela
tarik kamu bini anu nih bini jaket ya kamu guru deh jangan ngapain jadinya bini begini pula ada bariakan kita guru udah belajar aja kita belajar lagi nasib ada orang menarik rok makanya menyorong anak meninggal tuh itu katanya tambah jam dingin tuh dalam kepalanya atau hidungnya tapi anu lagi los tapi dadanya masih duduk, masih ada duduk parut panas nanti beturun baik kanan itu sudah dingin batang paha dingin berapa tapi keluar sebiji ya itu orang nanti amang seorang pada bujur dia nanglah pada matinya anda ya Tuhan ini tarik di tangan enggak udah tangannya aku pada elas keluar dari sini ini bahari kan sempurna pada sempurna bodoh lawan ampun kan sempurna pada sempurna dapat atau sempurna juga tapi kan berburu ini aja belajar buru tuh bari belajar tangannya belajar buru tuh sekadar melihat orang bodoh juga kadang ada berburu bujur dia mati kan hanya tahu kan jadi rohnya kena diskusi lawan tangan lo jika menjadi keluar kadang di tangan aku pada bertanggung jawab buat Tuhan lewat aku karena aku pada sempurna lagi bahari kan jualnya kemenakan lewat tangan kiri lewat talinga kadang talinga aku sunat saja hukumnya ikan basuh aku sudah sunat kada bujur aku pulang lalu aturannya mati kemudian terkajam berjalan kayak itu tempatnya berjam-jam nanti nah, kalau keluarganya mau mintakan tarak buminya jangan tarak bumi tarak langit kayak berempat tarak bumi tarak langit tarak telur tahu baru tarak telur tarak seribu kayak berempat ngalih pada matinya bukan ngalih mati seorang juga nah keluarnya kalau keluar pada sempurna sudah sempurna nyaman kalau sudah sempurna tersimpun nyaman keluar mau keluar di tangannya ini ujar lalu ada nabon ujar sesalah kokonya lawan jari lewat aku aja kan ya lewat aku tuh aja tapi sakit banget kadang harus benar bandanya tempat keluarnya halus banget kayaknya untuk keluar pada gohanya kayak bantal aja keluar pada itu kayak kira keluar kempes paruh di kempesi di miring-miring akan kita lah enak mandi tuh aja kamu mukanya tidak lain ujungnya ada bandel aja ini pengeluaran nah kayak kurang keluar pada gohanya halus aduh goha kayaknya bahaya kena keluar lucut ntar menghitung sekian awak mulai bumbunan ke ujung batis pada 2 hari 2 malam aja aku belum belang di rumahnya nih jangan wali abdal ada bapak beda lawan wali abdal kalau wali abdal itu meninggal aja masih senyum turang oleh abdal kita nampak itu jawabannya lah lagi ribuan tahun ribuan kilometer lagi sampai ke situ orang oleh abdal nanti meninggal aja kan orang meninggal itu lagi di rumah ditutup masih semuanya ditutup lawan kapas ditangga kapas kalangnya itu hendak masuk kubur umpama kuburannya kering atau kuburannya babanyo berarti pakai tabala jadi sebelum ditabala tadi di dalam tabala baju orang kayak ikatan ini dibaju bala dibaju di beton kapas nanti mau menutup dipaculnya juga dipacu kurang dipacu 8 kurang juga
Anime apa ke nah di atas itu mana baju lah pocong oke padahal kayak nggak tahu meninggal gitu di baju lagi pocongannya baju lah habis imbah hendak dikubur kan mah anu kalana anu apa lambung kanan di bawah kalata nah di gapit tulang tanah di belakang sekira jangan pada waktu membuat di tanam dalam kubur dalam tabala itu jangan bergerak walaupun pada waktu itu ada kita dulu dan orang tanah diganjar orang di belakang muka belakang sekira mayat ini ada waktu dibuat dalam kubur imbah dibuat dalam kubur kena tabalik kata suksang kan wajar aja bebannya cuma pada waktu awal ternyata kalau orang paling abdal kada dan lagi orang muka kanan tanah sekira-kira bagarak acuri orang kalau pentingan sebelum ditunggu pirang tabalanya mau aja balik kita senyumnya tuh ciri orang wali abdal orang jadi wali abdal itu ini lain pak seorang mana ribuan ratusan tahun dengan kawas itu pun Tuhan yang memilih orang oleh abdal itu cirinya apa kata tapi kuring kata yang makan kata yang bandar banyak mengasingkan diri dari manusia itu oleh abdal ini khusus menyandang bala di dunia petunjuknya sedunia petunjuk dengan orang abdal wajar aja guring atau diguring seorang guring atau guring bala karena kalau jadi wali cirinya pulang pada diisian karena mau banget dari jadi kawinakan ya kada mau ojo kada mau banak kan karas sejalan karas pada bernyawa pada kerja buat jatuh lam apa sebuahnya sama laman kada bampian kada babagatannya yang mengutang pun ada hanya dibalik lagi ini amalan itu jurus nanya tau ya berjalan aja bilang balik ngangkat akan berdaga ujung isuknya jadi bahasa isyarat angkat tangan ke WC apa Robi jalan lagi mana pulang ramuannya ada itu ramuan mengenai hubungannya itu orang oleh abdal itu 4 cirinya kata makan tapi berbandar petitan tapi guring jarang guring malam paling sejam kalau malam sejam siang sejam tapi berbandar orang itu tak di Banjarnya tinggal sekong lagi abdal oleh otaknya tak ada lagi di Banjar nulis nah cirinya salah satu daripada 4 tadi pada banak orang mau banakan artinya bininya karena mau banak muninya jangan ada banakan pakmu di banakan apa oleh abdal itu ada abdal itu wali pengganti 7 sedunia 7 itu nyendang bala wajar aja nyendang bala menyata di kuring jual pun seorang bala kuring bala datang songgo apa nyandang membuahnya tidak sekali kuring jadi bala datang sandaknya katanya bandar pulang jadi apa aja balanya berada kayak seorang lah batis jadi bilang sekampungan tahu GP berjalan apa aja ya batis sakit benar kurang banyak seorang berjalan kita tahu ya seorang sakit batis ada perlu lagi bicara seorang manusia
Itu afdal. Begitu. Kita berlindung lawan Allah dari kemurkaan Allah dan siksaan Allah. Baik banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak akan aku sebutkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Di sini itu kitab tebal supaya pandang. Jadi bab kedua pasal tentang niat ketika menuntut ilmu. Nah, jadi masalah orang mati itu di dalam tawasul, tawasulat sahabat dia sesudah membaca khatim khawjakan. Nah, khatim khawjakan itu wirid, salah satu wirid dari tarekat Naqsyabandi. Bagi nambah wirid itu, ada situ satu tawasulatnya bunyi tawasulatnya. Ya Rabbi bibaqi billah wa bi sayyidi Ahmad al-Jahid. Ya Rabbi bibaqi billah wa bi sayyidi Ahmad al-Jahid. Wa bi hurmati ma'sumin sahi wa bi sayyidi azal asaqamin. Ya Rabbi bibaqi billah. Ini bagi orang isi tawasulat dari khatim khawjakan sampai tawasulat Naqsyabandi. Ini tarekat Naqsyabandi. Bahuddin Naqsyabandi di daerah Naqsyabandi di daerah Rusia sana juga, Balkan. Bahuddin Naqsyabandi ini adalah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Kampungnya di Balkan sana, Rusia. Sidin ada di bawah sini ada salah satunya khalifah tarekat Naqsyabandi. Arabnya Ya Rabbi bibaqi billah wa bi sayyidi Ahmad al-Jahid wa bi hurmati mansumi sahi wa bi sayyididdin azil asaqamin. Ya Rabbi, wa itu anbu bibaqi billah, Allah Maha Kekal. Wa bi sayyidi, aku bertawasul lawan biar Allah, wa Tuhan Maha Kekal. Bi sayyidi dengan dipangkat Tuanku Ahmad, Jilja, yang mempunyai pangkat yang besar di sisimu melalui jalur tarekat Naqsyabandi. Wa bi hurmati ma'sumin sahi wa bi sayyididdin azil asaqamin, dan dengan kehormatan nambian pelihara azahi nam maha kepada orang yang bersih. Malahnya saya kecil dengan bergelar pedang agama. Barakat ini ajal sakami hilangkan sakitku. Siapa saya kecil ini? Saya kecil ini bagi yang ada tarekat Naqsyabandi. Mungkin ada dan harapan ada. Yang orang hidup juga lagi zaman itu. Ini ngaran atau lakop atau gelar dari ngaran Sidin Syekh Syarafuddin Adagistani. Dagestan sana di Rusia itu ada ngarannya Azerbaijan, Tajikistan, adanya Adagistani, orang Dagestan. Sidin ini di zaman Sidin adalah khalifah dari tarekat Naqsyabandi. Sidin ini suatu saat Sidin khalifah adalah khalifah ini pimpinan tarekat Naqsyabandi berwaktu itu
salah satu khalifah tarekat sesudah Bang Udin dan lain sebagainya. Sidin memegang pucuk pimpinan khalifah. Jadi pada waktu orang di tarekat atau ngambil wirid nangsa banding lewat Sidin Sebaharin. Jadi Sidin ini di waktu hidup pernah pada waktu hotel mengajar atau mengajar pada waktu itu makanan lawan orang duduk-duduk. Nah, makanannya kan ada cuci mulut di situ. Ada pada waktu itu sambil cuci mulut ada buah apel di situ di setiap meja. Nah, orang makan tuh ada apel, setiap meja ada apel. Jadi asik-asik makanan orang cuci mulut apel, ambil sedikit apel. Nah, ada di meja sedikit, di piring sedikit. Sedikit apa, timbai sedikit ke atas, ditimbai sedikit arah kalah arah ke atas, timbai ke atas. Adanya yang ditawakan, ada timbai sedikit ke atas. Kada lawas pula, ambil sedikit, timbai sedikit pulang. Kada lawas pulang, timbai sedikit pulang sampai 3 biji. Lalu orang yang ada di situ, yang ada di ruangan tuh, lawan orang yang belajar bingung kayaknya, jangan bingung, badannya bingung, merendahkan. Maka sedikit guru sedikit ujian yang belajarnya. Lawan orang yang makan, maka sedikit guru tamu aja. Buah-buahan itu termasuk makanan yang dihormati. Kenapa ditimbai sih? Apakah atas jenang dudukan? Jangan ditimbai apakah atas batu atau rokok wajar aja lah. Itu kan rokok itu kan juga batapun, batu itu kan juga batapun saya pukul kepala. Tontong sih. Harus ini bersuara. Aku tahu ya, jadi hatimu nikah. Untung sini cara bulik. Ya, sudah bulik. Jika menjadi membelajar, namun bacakan terabu bulik kecil bisa. Lalu, jika mana tahu jawabannya sini hadapi sejak. Mana tahu jawabannya ambil sejak, hadapi sejak. Karena ada orang nama barakat. Duka pada los datang sejak orang Perancis, orang itu dari Perancis ke Adikistan ini daerah dari daerah Rusia, Tajikistan, kawannya dia Bukhara, kawannya datang orang Perancis masuk ke tempat Syekh Sarafudin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya sahabat ini kalau sahabat basi gitu, kalau sahabat basi kena juga kesahangan awal kurang yang ada di tempat ini. Jadi jenang keluarganya orang Perancis, aku ada di si keluarga, inya hanya meninggal. Bahari inya mengambil tarekat wirid lawan Syekh Sarafudin ini ujian amdan datang. Lalu diamalkannya hari-hari oleh keluarga ujar si orang Perancisnya tadi. Lalu kemarian garing sebulan tapi tetap amal. Lalu hendak meninggal kemarian, tadi nak meninggal, pagi nak meninggal. Lalu apa? Lalu pada waktu hendak meninggal datang malaikat maut. Hendak mencabut roh keluarga kau. Maka apabila malaikat maut nak mencabut, berarti panjangan sakit lah.
Malaikat itu kan tugasnya mencabut, mun petugasnya atau petugas tukang jaga sapi, gawennya tukang sembelih sapi, panjangan sakitnya. Lalu apa? Pada waktu Azrail datang, tiba-tiba Syekh Syarafidin ini ada di rumah kami, ujar keluarga. Datang sidin dan menawak lawan Azrail, lawan apal. Tawakan pertama lawan apal, bukan Azrail, lawan apal. Ya, apa orang hebat kan? Lebih mulia pada malaikat. Kalau orang memerintah, manusia ini lebih bisa lebih mulia pada malaikat. Kedua, apal kedua, pada waktu datang pulang Azrail, basah, asalkan percaya ya. Apa orang Tuhan beli pulang, mungkin akan cabut, tahu sini pulang. 2 kali menawar apal. Nah ketiga, nah anak mati ini, di sini kayaknya aja malaikat kami, aku aja nak mencabutinya. Mau jadi si Syarafudin mau dikata mencabut sakit banget. Benar kami aja mencabutnya. Ujar si Syarafudin. Iya. Makanya kurang mengambil tarekat Naqsyabandi. Itu apa dokter meninggal nak mencabut dari malaikat. Tapi yang khalifah mereka masing-masing. Nah, jadi pada waktu nak meninggal ini dipendiri asik-asik pepanderan aja. Duduk sekong diikat, duduk sekong diikat. Di panderi pembuahannya berduanya bandar pada perasaan keluar pada awal roh tadi. Jadi jangan Syarafidin, nah ikam tanggung sudah kisahnya aku menawak apa jika bikin untuk sini kena kamu ikam. Manusia itu lebih mulia pada malaikat tadi disuruh sujud lawan Nabiullah Adam, diulang tarekat Naqsyabandi. Banyak bunyi sahirnya, bunyi tawasul. Wa bi hurmati ma'sumin sahi wa bi sayyididdin ya'azil aqsaqami. Dengan barakat si Syarafidin, mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa sakit. Bantri jangan meninggal orang aturan malaikat bisa terpajak lebih dalam menarik menambah buatnya nonton tarik daripada beban dirinya terguling nanti kita rasa itu bilang tentu sesudah ini kisah silsilah tarekat Naqsyabandi. Tuntung si Syarafidinnya itu bilang turun khalifah kawan yang lain. Wa ya Rabbi bi nuri sadati wa bi masarika jahayati wa bi abdillahi ulidati qatara bi asnihatil himami. Ya Rabbi bi nuri sadat. Wa Allah Ta'ala dengan cahaya sadat para pemimpin tokoh-tokoh besar Naqsyabandi. Wa bi masari ayati dan dengan kebesaran kunci kebesaran perbendaharaan tanda-tanda kebesaranmu wa bi abdillah ulidati. Nah, jadi khalifahnya pulang ngarannya Abdullah ini ngarannya Abdullah Faiz namanya. Ulizat ini jadi khalifah tarekat Naqsyabandi sesudah Syekh Syarafidin. Abdullah Faiz An-Naqsyabandi ini langsung di bawah bimbingan Rasulullah juga pada waktu itu di zaman itu sini anak wajib militer di zaman itu wajib militer suruh perang. Kalau apabila umur 17 ke atas wajib milih militer, dikirim perang, pas tembak kurang anaknya tembak kurang
3 hari 3 malam taruh mati kan. Imbang pada waktu karena tembak tadi. Nah di situ sidin didatangi disambut oleh Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, wahai Abdullah Ba'is, artinya hamba Allah yang beruntung. Wahai Abdullah Ba'is, ikam masih kami perluakan. Ikam kena aja dulu boleh. Ikam kena aja dulu boleh. Artinya masih diperluakan 3 hari, 5 hari keempat terbincang di rumah saya. Peluru nak masuk ke dalam dada, jadi tak kalau dikeluar hidup orang. Sesudah Syarafiddin Adekistan meninggal, nah menjadi khalifah untuk Naqsyabandi Abdullah Ba'is. Ini qatara bi asnahatil himam, seolah-olah sidin ini nang kayak burung sampai isi 2 sayap. Artinya siapa yang perlu sidin tinggal sambat datang si yang menjaga itu lawas masanya habis semua meninggal ada pula nama gantian sampai gantian belum habis dimungkin sampai kalimatnya paling bawah ada hampir baris paling bawah ya Rabbi bihusa min dini syafa bibabika yakimon takiba zaminhu bi'anwar wa soba wa wal muhtaju ilal qarami ya Rabbi bihusa ya Rabbi wahai Tuhanku dengan barakat Hisamuddin. Pernah mendengar Hisamuddin? Buka di YouTube. Kalau nang kurang Yunani itu arahnya Nijamuddin. Nang datang ke mana nang datang ke Solo, nang ada Habib Lutfi itu anak murid dari Hisamuddin. Nang datang pada Habib Lutfi itu kutub nang ini tapi meninggal biasa lagi ada yang ini Pak Buruan dari nang itu tadi itu ngaranya Nijamuddin, ada nang atasnya Husamuddin. Nah ini khalifahnya. Nah di bawah Husamuddin ini Nijamuddin ngaranya. Nijamuddin ini ya nang di Yunani itu diamnya dan di Yunani itu itu nya karena yang pernah belang ada belum dikelentang Solo. Nah, itu anak murid Husamuddin, anak buah anak murid Husamuddin yang khalifah di zamannya. Himbah meninggal Husamuddin, nah menjadi pula Nijamuddin. Biba yang krimon tagiba sidiknya Husamuddinnya apabila menangis sebulanan menangis gitu menangis tulang sebelah ini Husamuddin itu meninggal sidinnya menjadi khalifah di bawahnya lagi Nijamuddin ini yang nambah langkah ke Indonesia. Nah itu anak buah Husamuddin lain yang itu anak murid Husamuddin. Anak murid Husamuddin itu anak murid Husamuddin ini yang datang ke Indonesia itu anak muridnya. Ini tarekat Naqsyabandi. Jadi pada tarekat itu ada masing-masing bulannya sama aja memperhatikan salah satu jalan itu jalan untuk para kawan Allah melalui jalur babuannya. Ada kita di sini wujudnya para antara baca tapi kurang aja pada membar nggak baca mbak tiap Kamis terus asal dibaca wujudnya hari Minggu terus asal dibaca orang wujudnya seorang dari umat. Lalu jalur Naqsyabandi kena masuk, jalur Junaid kena masuk, jalur Samaniyah kena masuk, jalur Qadariyah kena masuk,
hanya takut ibaratnya situ pun seorang kada ada tempat membaca, nah kada masuk sijilia orang membaca ini sijilia seorang kada juga ada masuk yang lambat backing aulia tersebut ikuti ada BI ada BC ada orang lengkap belum lagi yang selawat-selawatnya belum lagi benar mau disebut baca orang tapi nyawa ada yang datang nama maghrib untuk kita nama maghrib pula ada mati lah di rumah mati aja mati ada batang paha ngaji paungan apa itu ya kayak masuk banget mudah-mudahan duduk majlis ini dosa kita ibu bapak semua keluarga kita diampuni Allah dan mudah-mudahan lagi hajat-hajat dunia akhirat dikenal Allah dan mudah-mudahan lagi hidup beriman mati bermusliman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajat kita usul akhiratin nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa baqina bidin wa al-tawi baqina bidin wa al-tawi baqina bidin wa al-tawi Allahumma ta'ala qulubana bi nujiyatika kama narada al-awta bi syamsi rabbana abada rabbana atina min dunya hasanah wa qina adhaban nar qina Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah